Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfia Rahmaulia dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi Prodi Manajemen Keuangan. Dalam video hari ini, saya akan mengulas kembali mata kuliah praktikum riset keuangan yang membahas tentang forecasting. Di mana dalam video hari ini saya akan membahas penggunaan R dan MA sebagai perbandingan jenis unit variat forecasting model. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu R dan apa itu MA. R adalah auto-regressive model yang digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi di masa mendatang, di mana nilai yang akan datang dipengaruhi dari nilai periode sebelumnya. Jadi kita bisa bilang bahwa model R ini melihat nih antara data masa lalu dengan data masa depan. Sedangkan moving average model adalah model yang didasarkan pada selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi sebelumnya. Biasanya tuh model ini tuh merupakan komponen error dari komponen error atau kesalahan dari periode-periode sebelumnya untuk memprediksi nilai di masa depan. Nah, untuk menentukan model mana yang paling sesuai, apakah R atau MA, kita bisa membandingkan keduanya dengan melihat hasil peramalan masing-masing dari FUS. Dari perbandingan tersebut, kita nih bisa lihat model mana yang terbaik untuk data yang kita gunakan. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya, di mana saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan forecasting menggunakan model R dan model MA dalam data keuangan kita. Pastikan data keuangan kalian sudah ada ya teman-teman, karena hari ini saya sudah punya data keuangan dari rekrut saham IHSG, jadi kita langsung saja pastikan teman-teman sudah menggantinya menjadi CSV gitu, karena beberapa Excel ada yang belum bisa gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke datanya. Data yang saya gunakan ini adalah data return saham IHSG dimulai dari 2023 M01 sampai 2026 M12. Tapi di 2025 M10 itu terakhir data yang kita temukan. Jadi berarti kita tuh bisa melakukan peramalan nih dengan cara forecasting yang tadi saya sudah bilang, dengan cara kita melakukan ke FUS. Kita buka FUS-nya, file, new, profile. Nah, tadi kan sudah saya singgung, berarti kan datanya ini dilakukan secara bulanan. Nah, kita startnya itu di 2023 M01 sampai 2026 M12. Oke, sudah seperti ini, kita bisa langsung masukin datanya aja dengan cara ke Quick. Kita masuk ke FPT Group Edit Series. Karena sudah, kita masuk ke sini, kita copy aja nih datanya teman-teman dari atas. Kita copy, kita masukkan ke dalam FUS-nya. Kita masukkan. Tetapi, kita harus mengganti nama ini sesuai dengan kebutuhan data kita. Kita masukkan aja, kita ganti aja retro. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan R dan MA dengan cara kita ke Quick, Oke, sebelum membandingkan, kita melihat dulu nih datanya apakah stasioner atau enggak dengan cara melihat kita unit root test dulu. Kita unit test, kita masuk ke Retrun. Oke. Nah, test for unit root in-nya itu adalah level, sedangkan maksimum lex-nya adalah 12, yang berarti adalah 12 pengulangan. Oke, kita okekan saja, teman-teman. Nah, sudah muncul output dari unit root tadi sebesar probabilitasnya 0,002, yang berarti kurang dari 0,005. Berarti stasioner, teman-teman. Nah, karena stasioner berarti datanya bisa kita gunakan untuk perbandingan R dan MA. Dengan cara kita ke view, kita masukin telegram dulu nih, karena kita akan menentukan data mana lex-nya. Oke. Nah, sudah muncul outputnya. Di sini kan ada auto correlation dan partial correlation. Kita lihat nih mana yang paling panjang. Ternyata yang paling panjang di auto correlation MA itu adalah di lex 6 sebesar minus 0,278. Sedangkan di R atau partial correlation yang paling panjang itu adalah di lex 12 sebesar minus 0,259. Ya, bisa diingat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk nih ke dalam estimate equation. Kita masukkan aja return C MA sebesar 6 lex tadi. Sudah muncul hasilnya.
Inilah hasil dari MA, dari R square sampai durbin multistat. Kita salin, kita masukkan ke dalam Word, ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam Word. Kita masukkan ke dalam Word. Kita namain dulu MA 6. Setelah kita menentukan adanya MA6 ini, apakah akan selesai belum teman-teman? Kita masih ada menentukan R-nya. Kita belum tahu R-nya berapa. Dengan cara klik estimate equation, return, C, R-nya tadi kan Lexnya 12 ya teman-teman. Kita Lexnya 12. Nah, sudah terlihat muncul hasilnya. Kita lihat kita dari S square sampai Durbin multistat kita copy, kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Oke, kita namakan dulu ya, teman-teman. R12. Sudah muncul hasil dari R dan MA. Apakah sudah selesai? Tentu belum, teman-teman. Ada beberapa kriteria yang menentukan apakah terbaik di antara MA atau R dengan cara yang pertama. Ini adalah adjust R square dari yang terbesar. Kita lihat ya. Di MA, adjust R square-nya itu sebesar 0,083056. Sedangkan di R-nya itu minus 0,051. Berarti mana yang paling terbesar? Ya, jelas sudah MA. Lalu yang kedua, sum square set. Kita lihat nih, dari MA, sum square-nya berapa? 25, 11, 7, 04, sedangkan di R-nya itu sebesar 288, 10, 11. Berarti kan mana yang paling terkecil? A. Selanjutnya yang ketiga, kriteria ketiga adalah loop livelihood. Kita lihat loop livelihood-nya adalah minus 239,3892. Sedangkan di R square-nya ini adalah minus 241,2379. Oke, kita masukkan aja tadi pada kriterianya. Kita masukkan ke kriterianya, berarti adalah loop livelihood yang terbesar adalah MA. Sedangkan yang terakhir adalah Hanan Queen Fighter yang paling terkecil. Nah, di MA ini sebesar 14,30412. Sedangkan di R ini adalah 14,41287. Berarti mana nih yang paling terkecil? MA. Berdasarkan hasil dari keempat kriteria, kita bisa simpulkan bahwa forecasting jatuh ke MA. Berarti setelah ini kita akan melihat forecasting dari MA dengan cara kita ke Fuse. Karena terakhir kita ini adalah R, kita harus ganti dulu teman-teman dari estimate equation, return, CMA. Nah, sudah kita delete aja. Nah, terus kita sudah nih masuk ke forecast. Kita lihat. Nah, kita lihat forecast sampelnya dari 2023 M01 sampai 2026 12. Pastikan teman-teman ini benar ya. Oke, karena sudah. Nah, sudah terlihat hasilnya dengan cara garis lurus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus melihat lagi satu lagi. Nah, ini kan muncul lagi nih return F. Return F ya kan. Nah, return F dari 2023 M01 sampai 2026 M12. Jadi berdasarkan hasil forecasting pada variabel return yang ada di Fuse, terlihat bahwa grafiknya ini adalah garis lurus atau konstan dengan nilai yang sama, gitu. Di mana setiap periode dari bulan Januari hingga dari bulan Januari nih teman-teman hingga Desember 2026 itu sama. Tuh. Hal ini tuh menunjukkan bahwa model tidak mampu menangkap adanya perubahan atau fluktuasi. Jadi kayak nilai return itu dari tahun ke tahun ya sama menghasilkan nilai itu sebesar 43,4731 gitu. Mungkin cukup sekian dari materi saya hari ini tentang forecasting unit forecasting uji MA dan uji A, MA dan uji A. Jika ada salah kata dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.